Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Menyongsong Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari Kamis, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Randa Supriyadi MPD selaku Direktur Jenderal Bimas Buddha dari Kementerian Agama. Dan kita akan langsung saja menyapa Dr. Randa Supriyadi. Halo, apa kabar Pak Supriyadi? Selamat siang, baik, sehat selalu. Sehat-sehat ya Pak ya? Ya, terima kasih sudah berjumpa di udara ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk RRI Voice of Indonesia. Ini saya bisa melihat Bapak pastinya ya ada perasaan bahagia juga menyongsong Hari Raya Waisak ya Pak ya. Walaupun sedang sibuk-sibuk ya barangkali saat ini ya Pak ya. Ya, sama-sama tiap tahun hampir seperti ini suasananya. Baik, tapi sebetulnya Hari Raya Waisak itu tidak hanya disambut oleh masyarakat Buddha saja, tetapi juga oleh warga di sekitar. Karena di sana selalu menghadirkan kebahagiaan dan juga keindahan melalui peringatan-peringatan yang dilaksanakan di Candi Borobudur. Boleh diceritakan Pak mengenai rangkaian kegiatannya seperti apa untuk tahun ini? Untuk tahun ini, Waisak tahun 2024 adalah Waisak yang ke 2568 tahun Buddhis. Nah, tahun ini memang perayaan Waisak, peribadatan itu ya senantiasa dipusatkan di Candi Borobudur, walaupun juga ada di beberapa candi lainnya, termasuk nanti di Candi Sewu, Candi Sojiwan, Candi Moro Jambi, dan sebagainya, dan juga di wihara-wihara. Nah, khusus di Candi Borobudur ini memang menarik karena memang inilah ciri khas Indonesia, di mana Indonesia ini memang punya tradisi yang unik yang memperingati Waisak itu tepat pada detik Waisak atau tepat di mana bulan purnama penuh bulan. Nah, ini yang menarik di Indonesia sehingga mungkin tiada duanya selain Indonesia, sehingga daya tarik Waisak di Candi Borobudur ini sangat menarik di dunia luas, tidak hanya umat Buddha tapi juga warga sekitar bahkan di dunia internasional. Baik, dan ini memang rangkaiannya cukup panjang ya Pak ya? Nah, kalau rangkaian Waisak cukup panjang karena sesungguhnya umat Buddha itu untuk menyambut Waisak sebulan penuh itu rata-rata sudah melaksanakan yang namanya sebulan pendalaman Dhamma, sambil juga melaksanakan latihan spiritual dengan upawasa atau hanya makan 2 kali, diberikan waktu dari sejak matahari terbit sampai tengah matahari di tengah-tengah sekitar 12. Itu latihan-latihan dilakukan untuk setiap individu umat Buddha. Namun demikian juga secara organisasi telah dilaksanakan kegiatan bersama seperti bakti sosial, kesehatan yang tiap tahun untuk menarik di Candi Borobudur, juga di tempat yang lain. Di Candi Borobudur dilaksanakan kemarin tanggal 18 dan tanggal 19 Mei, dan di tempat lain juga ada dilaksanakan baksos, kesehatan. Tapi yang menarik adalah hampir setiap tahun itu dilaksanakan bakti sosial karya bakti membersihkan Taman Makam Pahlawan di seluruh Indonesia. Inilah yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Di samping juga ada kegiatan peribadatan, nanti ada Puja Waisak, dan kemudian diawali dengan prosesi pawai budaya dan pawai keagamaan untuk di Borobudur, dimulai dari Candi Mendut sampai Candi Borobudur, dan juga diawali dengan pengambilan air dari sumber air berkah. Tahun ini ada diambil di Bumbil Jumprit, dan api abadi diambil dari Papen, dan juga nanti di akhir puncak acara ini akan ada festival lampion yang ini menarik buat setiap orang karena selain offering tentang lantern juga sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan bagi setiap orang. Oke, baik. Dan yang menarik juga ini para biku yang dilibatkan itu juga dari berbagai negara tetangga Indonesia, betul begitu ya Pak ya? Nah, tahun ini untuk acara kegiatan para Bante yang kita sebut dengan Biku Tudong, lebih dikenalnya di masyarakat, ini tahun kedua.
tahun pertama kemarin memang berjalan langsung dari Thailand sampai ke Indonesia, tapi tahun ini agak dikurangi karena mempertimbangkan kemarin kita dalam suasana selesai pesta demokrasi, nah, sehingga kami teman-teman panitia mempertimbangkan waktu sehingga dimulainya dilepas dari Taman Mini kemarin oleh teman-teman terlibat dari Pak Menteri Parekraf, Pak Menteri BUMN, teman-teman Injurni, PTTWC, kita lepas di Taman Mini dan kemudian berjalannya itu dimulai dari Semarang, khusus tepatnya di Wihara Bukit Kasab, kemudian berjalan menuju Candi Borobudur. Itu yang dari ini sehingga hari ini Biku Tudong lebih banyak jumlahnya, jadi sekitar 43 orang yang hadir pada tahun ini ketimbang tahun yang dulu hanya sekitar 32 orang. 43 orang ya Pak ya. Dari negara mana saja Pak? Ya, dari Thailand, dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Oke, baik. Ini yang menarik adalah mereka betul-betul berjalan kaki gitu ya Pak ya? Ya, mereka berjalan kaki ya sambil mengabarkan kedamaian karena di dalam perjalanan kan disambut oleh warga sekitar. Tidak umat Buddha dengan senyum cerah bahagianya menyambut para bante yang sedang berjalan dan memberikan persembahan, penghormatan. Nah, inilah bukti nyata bahwa wajah Indonesia wajah yang penuh harmonis, wajah yang toleran, wajah yang bisa menerima perbedaan. Oke, kalau tahun lalu berarti dari Jakarta ya Pak ya? Tahun lalu justru dari Thailand. Oh, dari Thailand ya sampai Singapura, Singapura nyebrang ke Batam, Batam ke Jakarta pakai pesawat. Oke. Baru Jakarta berjalan langsung sampai ke Candi Borobudur. Luar biasa. Kalau untuk tahun lalu memakan waktu berapa lama dan untuk tahun ini berapa lama Pak untuk ritual tersebut? Tahun lalu hampir 3 bulan, tahun ini hanya berapa minggu, seminggu paling banyak. Seminggu Dari ya. tadi 14 kemarin, 14 berjalan. Ya. Kemudian kemarin tanggal 20 tanggal 20 sudah melaksanakan puja di puncak stupa Candi Borobudur. Luar biasa. Keren banget. Dan memang disitulah ya letak Indonesia, keramahannya, bagaimana kita bisa menerima dengan welcome dari hati seperti itu ya Pak Supriyadi ya. Dan yang paling ditunggu-tunggu ini memang lampion ya Pak ya. Tapi berbicara mengenai lampion karena memang indah sekali begitu. Dan ini adalah satu peringatan yang hampir bisa diterima oleh dan dirayakan oleh semua umat. Seperti itu ya Pak ya untuk Waisak ini. Tapi untuk Waisak sendiri bagi umat Buddha seperti apa maknanya Pak? Ya, Waisak ini kan nama bulan ya dalam tradisi Buddhis adalah yang jatuh pada sekitar bulan kelima. Nah, ini sebagai suatu bulan yang punya makna bagi umat Buddha dunia khususnya, di mana pada bulan Waisak itu kita memperingati 3 peristiwa penting yang dialami oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama, di mana beliau lahir pada bulan Waisak, kemudian beliau mencapai penerangan kemudian di bulan Waisak, dan juga mencapai parinibbana di bulan Waisak juga. Nah, semuanya terjadi pada saat bulan purnama. Nah, inilah keunikan ya, namanya tanda-tanda luhur dari seorang besar yang memberikan pengaruh bagi umat manusia di dunia. Nah, ini yang menjadi hal penting sehingga makna dari Waisak ini sendiri adalah kita memperingati dari 3 peristiwa penting yang terjadi pada diri Guru Agung Buddha Gautama. Baik, dan untuk tema yang dipilih tahun ini Pak, dan mengapa memilih makna tersebut Pak, tema tersebut? Ya, tema ini kan dipilih oleh beberapa organisasi masing-masing, mereka membuat tema secara umum. Nah, kemudian kami dari Kementerian Agama mencoba mengumpulkan teman-teman sekalian dari beberapa lembaga agama yang telah merumuskan tema. Kemudian kami syarikan menjadi satu tema besar, satu tema yang kami rumuskan bersama, yaitu dengan tema kesadaran keberagaman, jalan hidup luhur, harmonis, dan bahagia. Nah, tema ini mengandung makna bahwa kita semua itu sebagai umat manusia harus mulai merenungkan diri kita,
bahwa sesungguhnya kita hidup tidak sendirian, kita hidup di dunia yang sangat beragam, maka harus ada kesadaran dalam diri itu. Sehingga dengan kesadaran ini akan timbul sebuah penerimaan dan penghormatan atas berbagai perbedaan yang ada. Nah, dengan demikian, maka kita bisa melaksanakan ajaran kita dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang berlaku, dengan hidup luhur, dan tentu kalau kita tidak bisa menerima itu, maka keharmonisan itu akan terjadi. Nah, kalau hidup luhur, kemudian harmonis itu dapat tercipta dan tertanam dalam kehidupan kita, maka tentu cita-cita hidup sebagai umat manusia itu bahagia akan dapat tercapaikan, terwujudkan. Saya pikirlah sebuah tema yang kita ingin dorong ke depan, bahwa mari kita maknai Indonesia yang begitu beragam, yang majemuk, yang multikultur, itu harus kita terima sebagai sebuah kenyataan dan kita pahami itu dengan baik agar tujuan kita membangun Indonesia yang maju, Indonesia yang bahagia, yang adil dan makmur itu akan dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Baik, luar biasa. Pak Supriyadi, terakhir ada ucapan menjelang Hari Raya Waisak kepada para pendengar Voice of Indonesia yang ada di Indonesia maupun di mancanegara terkait Hari Raya Waisak ini dan juga harapannya barangkali Pak. Ya, baik, bahwa kita tanggal 23 Mei 2024 kembali umat Buddha akan merayakan Hari Trisuci Waisak yang ke-2568 tahun Buddhis era. Nah, Guru Agung Buddha mengajarkan kepada kita sekalian bahwa sebagai umat manusia harus terus bersemangat, selalu sadar, waspada, murni dalam perbuatan, dan terus berbuat kebajikan. Dengan demikian maka kebahagiaannya akan terus bertambah. Karena itu sekali lagi mari rayakan Waisak dengan penuh sukacita. Selamat merayakan Hari Trisuci Waisak 2568 Buddhis era tahun 2024. Baik, terima kasih Bapak Supriyadi atas waktu dan juga informasinya. Semoga dalam menyongsong Hari Raya Waisak yang penuh dengan kedamaian dan juga penuh toleransi dalam keberagaman ini, kita semua mendapatkan kedamaian dan juga ketenangan. Terima kasih Bapak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Pendengar Voice of Indonesia, demikian bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD selaku Direktur Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama. Sudah kita dengarkan tadi bahwa ada peringatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, ada peringatan penerbangan lampion, dan ini tidak hanya bisa dimaknai oleh masyarakat Buddha saja, tetapi juga oleh wisatawan dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.